Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. BTW di video kali ini Mimin akan ngebacain beberapa komentar kawan-kawan di Saweria ya guys ya. Tapi video pembacaan komentarnya itu ada di akhir video nanti. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, mari kita lanjutin alur cerita Babang Grid yang paling dinantikan ini. Di video sebelumnya, perang antara Rei dan Dipatrian pun pecah. Dan saat ini terlihat Asmopil yang menyamar jadi prajurit biasa sedang melawan Nautilus yang merupakan salah satu naik terkuat kekaisaran Saharan. Sambil melakukan stand tombaknya yang dilapisi aura, Asmopil pun bilang, "Majulah naik muda, kau lebih dari cukup untuk menjadi batu loncatan pertama dari seorang prajurit biasa yang legendaris, As." Nautilus gak terima kalau dia disebut sebagai batu loncatan. Tanpa ragu dia menerjang secepat kilat ke arah As untuk melancarkan tebasan fatal secara akurat. Memang As mampu menahannya, tapi dalam hatinya dia bilang, di setiap serangannya selalu ada dua bilah yang mengincar langsung ke titik vitalku. Swordmanshipnya sangat tajam dan juga presisi. Perkataan kalau dia bisa menyaingi Piaro ternyata bukan hanya bualan belaga. Ngeliat level pertarungan mereka, Pon mengakui kalau dia dan rekannya yang merupakan third advance player benar-benar gak bisa menghentikan Nautilus. Tapi yang bikin lebih kaget lagi, kok bisa prajurit pemula biasa kelihatannya lebih kuat dari mereka semua. Lalu Leol pun memberikan perintah kepada Pon dan yang lain, habisi anggota guild dan pasukan Borneo yang ada di bagian belakang sana. Soal Nautilus serahkan aja kepada As. Pon pun nanya dengan heran, "Hei Leol, kau kenal siapa As itu?" Regas pun menjawab, "Mungkin NPC lain yang grid rekrut di suatu tempat." "Udah, percaya aja sama Leol, kita lakukan tugas kita," kata Regas yang masih aja ngebuat Pon penasaran. Kembali ke pertarungan As dan juga Nautilus. Sambil terus adu mekanik, Nautilus bilang, "Prajurit pemula dari Rei dan As. Di negara sekecil itu, orang yang kuat sepertimu menjadi seorang pemula. Sebenarnya siapa kau?" As pun ngejawab, "Teknik tombak Raidan mampu mengubah prajurit biasa sekalipun menjadi seorang master," kata As sambil menahan dua mata pedang Nautilus di tengah-tengah menggunakan gagang tombaknya. Padahal sebenarnya berkat bantuan Piaro, mereka memodifikasi teknik tombak rahasia Saharan dan sejauh ini cuma Asmopil aja yang berhasil menguasainya. Sambil menyiapkan stand tombak, As pun berteriak, "Raidan Spear teknik second form, final move, Dragon Tail." Seketika sebuah tusukan dahsyat melesat secepat kilat dan memaksa Nautilus menghindar dengan cukup kesulitan. Ngelihat serangan itu, Nautilus pun bilang dalam hati, "Sial, aku nyaris gak sempat menarik pedangku." Pertahanannya baik secara vertikal maupun horizontal benar-benar solid. Sekalipun aku coba menyerang, dia pasti langsung menahan seranganku. Baru aja Nautilus menjalankan taktik serangan lainnya dengan tebasan horizontal ke arah punggung, siapa sangka As mampu menahannya dengan sempurna dengan gerakan tombak yang diarahkan ke belakang. Ngelihat itu, Nautilus terperanjat kaget dan dia bilang dalam hati, "Padahal aku mengincar titik butanya. Apanya yang prajurit pemula sekeparan ini? Sial, seharusnya aku bisa mengendalikan medan pertempuran ini." Asmopil yang menyamar pun tersenyum ngelihat ekspresi wajah Nautilus dan dia bilang, "Bahkan sekedar memprediksi dua gerakan yang akan datang gak cukup untuk melampaui seorang prajurit pemula. Apa cuma segini kemampuanmu?" Ucapan meremehkan itu tentu ngebuat Nautilus benar-benar jengkel. Sambil meningkatkan intensitas aura tubuhnya, Nautilus bilang, "Diam kau keparat, aura Rick." Seketika Nautilus mengempaskan tebasan auranya yang meledak dahsyat persis di lokasi As berdiri. Lalu dia pun mencoba kabur dan bilang dalam hati, "Paling banyak ada 30 warrior di benua ini yang lebih kuat dari single number night, dan salah satunya malah si prajurit pemula dari Raidan ini. Aku gak bisa mengukur sejauh mana kekuatannya. Medan tempur ini terlalu berbahaya." Namun tiba-tiba As muncul di hadapan Nautilus dengan tubuhnya yang gak terluka sedikit pun dari ledakan aura tadi. As bilang kepada Nautilus, "Warrior sejati selalu berusaha melewati tembok rintangan, bukan berbalik. Kau lemah," kata As sambil melancarkan rentetan tusukan tombak secepat kilat yang udah dilapisi aura yang cukup pekat sehingga melukai Nautilus dengan cukup parah juga. Nautilus gak menyangka As bisa lolos dari aura rig miliknya, bahkan serangan tombak barusan mampu menerobos pertahanannya juga. Saking cepatnya
Dengan tusukan as, Nautilus bahkan gak sempat menangkis sedikit pun. Nautilus yang udah terluka cukup parah pun bilang, sial, apa-apaan teknik tombaknya itu. Tanpa ampun as mengerahkan Ray dan Spear teknik Third Form Final Move. Seketika aura di tombak as berubah menjadi emas terang benderang yang ngebuat wajah Nautilus gak bisa menyembunyikan rasa kagetnya lagi. Hah? Aura emas. Aku memang gak sepenuhnya dilengkapi dengan red armor yang merupakan puncak teknologi kekaisaran. Tapi kalau ada satu orang yang mampu mengalahkanku dengan tombak begini, gak mungkin. Dia adalah tiba-tiba skill tombak tingkat tinggi bernama Splitting the Four Seas. Dengan sekejap tebasan tombak beraura emas itu menghancurkan Nautilus dan membelah tubuhnya. Dalam keadaan yang merenggang nyawa, Nautilus bilang, kau Spearman paling hebat di benua. Quirinus kaukah itu? Kenapa kau bersembunyi di Raiden sebagai prajurit biasa? Itulah kata-kata terakhir Nautilus di ujung hidupnya. Namun as ngejawab, kau salah. Bukan cuma lemah, tapi kau juga kurang kesadaran. Sampai mokat pun Nautilus gak pernah tahu kalau yang dia lawan itu adalah Asmopil, mantan atasannya di Raid Deck dulu dengan ranking yang jauh lebih tinggi darinya. Itu baru Asmopil, belum juga Piaru. Ada Piaru yang Nautilus lawan udah pasti kepalanya tercangkul sejak awal menuju alam baka. Dengan kematian Nautilus ini, Leul pun tersenyum lebar karena rintangan terbesar udah hilang dan operasi ini pun bisa berjalan mulus lagi. Dia pun buru-buru bilang kepada pasukannya, lihatlah prajurit, teknik tombak prajurit pemula itu berasal dari Raiden. Kalian juga bisa melakukannya mulai saat ini. Prajurit pemula as dipromosikan sebagai sersan. Seluruh prajurit serang pasukan Borneo. Pasukan Raiden pun terbakar semangat ngelihat kemampuan as sebagai prajurit pemula. Tanpa ragu mereka pun menerjang ke arah pasukan Borneo dengan harapan bisa naik tingkat seperti as. Selagi mereka terus maju, Leol pun bilang ke as, kau sengaja menyamarkan diri sebagai prajurit untuk memperlihatkan kalau semua latihan gak sia-sia ya. Bahkan dengan Evil Eye milikku ini, aku hampir gak bisa menyadari kalau itu adalah kau. Jadi tolong terus motivasi para prajurit dari waktu ke waktu, Kapten Asmopil. Tapi di balik armornya itu Asmopil tersenyum dan ngejawab, aku gak cocok memimpin 50 orang. Aku cuma sekedar prajurit pemula. As, Leo gak keberatan dengan keinginan Asmopil yang tetap ingin menjadi dan ingin tetap berada di posisi prajurit pemula. Lagian alasan Raiden bisa dengan mudah mengakhiri perang melawan 10.000 pasukan dengan 3.000 pasukan saja adalah berkat set equipment produksi massal buatan Grid dan gendongan seorang prajurit pemula yang menyamar. Sekarang kita balik ke Grid yang baru aja kelar membantai habis para Crucio Vampire di sana. Ngelihat cara hunting Grid yang benar-benar luar biasa, staff OGC pun nanya apa rahasia dari keberhasilan hunting barusan. Grid ngejawab simple, berikan Mjolnir pada Godhand lalu hancurkan mereka. Sesederhana itu loh. Penonton di rumah juga bisa melakukannya kok. Jawaban itu memang terdengar sangat simple, tapi para penonton langsung geleng-geleng kepala. Dari mana pula mereka bisa mendapatkan divine item seperti Mjolnir dan juga Godhand. Park Shin-hye sebagai leading anchor dari OGC nggak terima dengan jawaban Grid yang seperti itu. Dia bilang, kenapa kau kurang ramah begini Shin Yong-woo? Harusnya kau lebih peka dan lebih serius kepada para penonton. Paling enggak kau kan bisa memberikan tips tentang kelemahan para vampire atau menawarkan sesuatu yang bermanfaat untuk penonton yang sedang menyaksikan siaran. Lalu Grid pun ngejawab, hah? Emang harus gitu? Kontraknya kan cuma rekaman hunting, bukan material kuliah. Jawaban itu tentu ngebuat suasana di sana makin panas. Shin-hye yang marah-marah pun berteriak, woi, ujung-ujungnya kami yang harus mengurus komplain penonton. Sikapmu di siaran langsung ini terlalu munafik. Baru aja Shin-hye mengatakan itu, tiba-tiba para vampire kembali bermunculan sehingga siaran langsung harus kembali dilanjutkan. Tapi begitu kamera siaran aktif, Grid bukannya maju ke depan melawan vampire itu, dia malah terbang menggunakan skill fly yang ngebuat Shin-hye panik bukan main dan dia bilang, Shin Yong-woo, sedang apa kau? Bisa-bisa kami semua mati. Hey Shin Yong-woo. Secara sengaja Grid memang membiarkan para vampire itu mengincar Shin-hye. Yah, karena dia terlalu berisik dan mengganggu juga menurut si Grid. Ngelihat itu para staff OGC nggak ada lagi yang berani protes kepada Grid ketika si Shin-hye itu udah terlokot karena mati diserang oleh vampire. Kita kembali ke Matrian. Terlihat Marquis Valtin dan pasukannya udah
berlutut di tanah dengan tangan terikat ke belakang. Dia benar-benar marah kepada Leol dan menghinanya sebagai orang yang gak punya kehormatan karena tega menusuk rekannya sendiri dari belakang. Bahkan Valentin pun mengancam kalau ini diketahui oleh dunia, reputasi Duke Grid pasti akan anjlok. Leol mengakui memang tanpa adanya kepercayaan, Grid pasti akan terisolir secara ekonomi dan juga militer. Pemegang kekuasaan lainnya udah pasti nggak akan diam aja. Dengan lantang Valentin pun bilang lagi, kau kira bisa menyembunyikan hal semacam ini dengan adanya 10.000 orang yang terlibat? Lepaskan aku sekarang juga, kata Valentin yang tahu tentang aturan benua, khususnya bagi para bangsawan yang memerintah. Bangsawan tersebut nggak boleh mengeksekusi bangsawan sandera dari negara musuh. Dalam hatinya Valentin bilang, aku mungkin bertahan hidup, tapi rasa malu ini pasti akan sangat merugikanmu. Sekembalinya ke Gauss nanti akan kudesak pembentukan aliansi dengan Eternal, lalu akan kuhancurkan kau, Leol. Banyak laga sekali kalian bajingan, gak akan ada tempat untuk mengubur mayat-mayat kalian itu, kata Valentin yang tersenyum membayangkan rencana jahatnya. Tapi tiba-tiba Leol datang menghampirinya dan bilang, bicara apa kau, ha? Kalau kami udah kehilangan seluruh kredibilitas, berarti satu-satunya cara agar tetap aman adalah membunuh musuh masa depan, kata Leol yang ngebuat Valentin kaget luar biasa. Dia pun mencoba kembali beralasan dengan aturan benua tentang gak boleh membunuh bangsawan sandera, tapi dan juga masih ada 3.000 prajurit Borneo yang masih hidup sebagai saksi juga. Apa iya Leol berani mengambil resiko sebesar ini? Dengan lantang Leol pun ngejawab, kau sedang lihat hantu atau apa sih? 10.000 pasukan Borneo kan udah musnah di Patrian, dan Marquis Valentin juga terbunuh karena panah yang menusuk jantungnya. Dunia akan menganggap sebagai kebenaran setelah kau mati, kata Leol yang ngebuat semuanya benar-benar shock sih, termasuk member OVG. Tauban gak terima Leol melakukan eksekusi seperti ini. Meski Valentin dan juga pasukan adalah NPC, pembunuh orang yang gak bersenjata dan udah menyerah itu sama aja bertentangan dengan moral. Tapi Leol malah bilang dengan nada yang dingin, untuk meraih kekuasaan kita harus terjun ke dalam kejahatan paling enggak sekali. Guild OVG udah mengorbankan banyak waktu di dunia nyata untuk kekayaan dan juga kekuasaan. Memangnya kita di sini untuk main rumah-rumahan? Valentin masih mencoba menyelamatkan nyawanya sendiri dengan mengancam kalau kejahatan seperti ini akan membawa Grid menuju kehancuran. Tapi Leol malah tersenyum dan ngejawab, ya itu adalah beban yang harus kutanggung. Lord Grid sendiri akan melambung tinggi ke tingkatan yang lebih jauh lagi. Jadi sebaiknya simpan aja belas kasihanmu yang gak berguna itu. Leol gak peduli dengan ancaman apapun dari mereka. Yang penting hasilnya Raiden bisa lepas dari Aslan dan juga Eternal. Dengan kekuatan OVG dan kecerdasannya bersama dengan pasukan Marquis Tame dan juga Count Azure, Leol yakin meski faksi lain menentang, mereka akan membangun fondasi yang cukup kuat di Raiden untuk mengalahkan faksi-faksi itu dengan kekuasaan. Makanya Leol pun bilang ke seluruh member OVG, apapun cara untuk mendapatkannya, kekuasaan itu pada akhirnya diperkuat pula oleh kekuatan. Pekerjaan kotor biar aku yang urus. Sedangkan untuk kalian, perkuat diri kalian sekali lagi. Eksekusi 3.000 prajurit Borneo ini bersama Marquis Valentin sekarang. Biarkan prajurit Raiden yang melakukan eksekusi ini agar mereka naik level. Secara sengaja Leol menggunakan perang sebagai alasan untuk membantai calon musuh masa depan. Dengan begitu, dia akan selamanya menjadi sasaran kebencian oleh sebanyak orang. Meski begitu, dia juga akan mendapatkan pengikut-pengikut yang fanatik. Leol kini mendapatkan titel baru bernama Wise Villain. Berkat titel tersebut, start politik udah terbuka bagi Leol dan bertambah 500 poin. Serta attack dan magic powernya juga sedikit meningkat. Ditambah lagi Leol mendapatkan 3 skill khusus yang berkaitan dengan kepemimpinan, politik, militer, dan juga ekonomi. Ngelihat titel dan skill barunya, Leol pun tertawa licik dan dia bilang, sepertinya legenda sisi gelap OVG Leol sang evil strategis telah dimulai. Dengan begitu, semua pasukan Borneo yang udah dihabisi, Count Azure nggak menyangka kalau Raiden memanfaatkan ketegangan antara dua negara untuk mencari jalan keluar. Benar-benar strategi kejam yang hanya fokus pada keuntungan tanpa terikat pada idealisme maupun metode. Dari sana akhirnya Azure paham alasan kenapa Grid yang serakah itu bisa memperkuat fondasinya secepat ini.
Itu semua ulah Leul. Tapi Bland malah mengatakan ke Ashur kalau ini semua bisa terjadi karena Grid seorang. Justru bakatnya yang gak bisa dipandang remeh. Jujur Ashur heran kok bisa Bland ini menilai Grid setinggi itu. Padahal Irene seorang yang dia cintai direnggut oleh Grid. Belum lagi Bland dijadikan sandera di sana. Bagaimana bisa kau mengakui orang seperti dia? Sebenarnya seberapa keras siksaan dan pencucian otak yang kau tahan selama 2 tahun ini? Tanya Ashur penasaran. Tapi Bland malah tersenyum dan ngejawab, ayah sama sekali gak perlu khawatir. Aku bisa menjamin kalau semua itu gak terjadi kepadaku. Bagiku Raydan adalah tempat yang dipenuhi oleh sukacita. Kata Bland yang senyumannya ngebuat Ashur benar-benar kaget. Setaunya anaknya udah kehilangan senyumannya sejak kehilangan ibu dan saudaranya. Ashur nanya apa maksud Bland dengan dipenuhi oleh sukacita. Bland pun ngeluarin isi kantong dan dia bilang, kentang yang kami makan sebagai cemilan saat bekerja di ladang luar biasa enaknya. Rasanya benar-benar berkelas ayah. Hah? Bekerja di ladang? Bukannya kentang itu adalah pakan babi? Aduh, di mana letak kesalahanku dalam membesarkanmu? Putraku menjalani kehidupan seperti hewan ternak. Semua ini adalah salahku. Ini karena aku terlalu lemah. Aku gak mampu melindungimu, kata Ashur menyesal sejadi-jadinya karena udah gagal menjadi ayah yang baik. Tapi sambil meminta maaf ke ayahnya, tiba-tiba Bland menyodok kentang itu ke mulut ayahnya langsung. Dan seketika mata Ashur terbuka dengan lebar sambil bilang dalam hati, hah? Begitu sampai di lidah, kentang ini meleleh dengan tekstur yang empuk, manis, asam, asin, pedas, nano-nano, semuanya jadi seimbang. Ini cita rasa macam apa ini? Seolah seluruh makanan lezat di dunia menjadi satu dalam kentang ini. Rasa kejut ini menyaingi perasaan saat membuka tingkatan sirkulasi mana yang baru. Kenikmatan duniawi yang benar-benar baru, kata Ashur yang seolah lidahnya udah naik ke surga tertinggi. Anjir, udah kayak cerita Shogeki no Mi ya guys ya. Oke lanjut. Sambil terus melahap kentang yang tadinya dia bilang adalah pakan babi, Ashur pun nanya ke anaknya, apa ini Bland? Ini bukan makanan biasa, bahkan sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Ini makanan ilahi, ini makanan para dewa kah? Bland mengakui kalau dia sepertinya mewarisi selera makan seperti ayahnya. Makanya wajar sih ayahnya tergila-gila dengan kelezatan rainbow potato itu. Setelah merasakan langsung hasil pertanian kentang yang Bland garap, jujur Ashur penasaran gimana bisa Grid mengembalikan senyuman dari Bland. Makanya dia pun langsung ngajak Bland untuk bertemu dengan Leol di bawah sana dan nanya, apa rencanamu sekarang? Mempercayai Lord Steam lalu menjadikan kerajaan Eternal dan kerajaan Gauss sebagai musuh kalian. Menurut Leol sih nggak cuma 2 musuh doang, bahkan ada kekaisaran Saharan. Jadi total ada 3 musuh. Apalagi Saharan punya lebih dari 1 juta prajurit, 3.000 naik lebih, dan beberapa Grand Magician di negara paling kuat di benua barat sana. Dukungan Saharan untuk Raja Aslan juga nggak main-main. Mendengarkan itu, Ashur pun kembali nanya, jadi kau mau aku mengikuti Grid dan seandainya kekaisaran Saharan menyerang, kita akan mati bersama gitu? Menurut Leol sih selama 2 tahun ke depan harusnya akan aman-aman aja. Berdasarkan intel yang Leol kumpulkan, kekuatan militer Saharan nggak bisa terlalu tersebar karena adanya pemberontakan di bagian selatan benua. Kerajaan Eternal juga sama. Meski mereka membayar upeti kepada Saharan, harga diri mereka sebagai satu dari sekian negara otonomi yang netral akan mempersulit Raja Aslan untuk mengabaikan menteri-menterinya yang sombong. Dia pasti udah berusaha tunduk dengan keinginan menterinya untuk sementara waktu. Ashur nggak menyangka Leol begitu percaya diri dengan analisa tajamnya terhadap situasi geopolitik. Dan jujur dia makin penasaran sejauh mana Grid udah berkembang sebagai pemimpin dengan bawahannya seperti Leol yang sangat berbakat ini. Tapi Ashur ingin kompensasi yang lebih tinggi demi anaknya. Apa Leol bersedia? Leol pun ngejawab, nggak ada seorang pun yang berani memberikan perlakuan nggak pantas pada salah satu dari 10 magician terkuat di benua ini. Tapi ingatlah, hanya Duke Grid aja langit yang harus kau perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kesetiaan adalah harga mati seorang bawahan. Ashur mengiyakan dan mulai sekarang dia bersedia menjadi bawahan Grid. Dengan begitu, Leol menjadi sangat yakin kalau jalan menuju utara udah terbuka saat ini.
Makanya Leol pun langsung meminta Fucker untuk ngasih info ke Grid tentang deklarasi independensi Marquis Team. Dalam hatinya Leol bilang, di hari kita membuat Marquis Team berada di bawah kita, itu adalah hari kita menjadikan Grid sebagai kaisar. Tapi yang ngebuat Azure heran, kok bisa di pertempuran yang menentukan nasib Raiden, pemimpin tertingginya malah nggak kelihatan. Leol menjelaskan kalau Grid sedang menghadiri masalah yang sangat penting, dan itu juga dilakukan demi Raiden. Meski Leol khawatir begitu nanti Grid akan menjadi raja dan dikelilingi oleh Eternal, Gauss, dan Saharan yang ngebuat perjalanannya mungkin makin sulit lagi. Tetapi titel First King wajib dimiliki oleh Grid. Dia yakin titel itu akan menjadi titel legendari yang efeknya jauh melebihi Hero of the Nation. Mau gimana pun, titel First King nggak boleh dibiarkan jatuh ke tangan Ares. Sekarang kita pindah ke ibu kota kerajaan Eternal, Reinhardt. Terlihat Raja Aslan yang duduk di singgasana terkaget-kaget begitu mendengarkan laporan kalau benteng gak terkalahkan Patrian udah dikuasai oleh musuh. Dan dia semakin shock lagi begitu tahu Count Azure udah berkhianat dan bersumpah setia kepada Duke Grid, serta Red Knight yang dia kirimkan juga udah kalah dengan prajurit pemula dari Raiden. Dengan begitu kesal, Aslan bilang dalam hatinya, sial, bisa-bisanya Nautilus gak sadar kalau itu adalah perangkat. Raiden pasti sengaja menggunakan prajurit pemula sebagai taktik licik. Kalau gini bisa-bisa kekaisaran ragu menerjunkan single number naik lagi untuk kekalahan memalukan ini. Sialan, kekuasaanku pasti ikut melemah juga. Rupanya kau jauh lebih mengerikan dari yang aku bayangkan, Duke Grid, kata Aslan yang nggak pernah tahu kalau Grid sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi di Patrian. Semua ini adalah strategi jeniusnya Leol. Sedangkan Leol sendiri saat ini mengajak rekan-rekannya untuk pergi ke istana Borneo. Dia udah nggak sabar untuk menjalankan rencana yang bernama. Tahu-tahu Grid udah menjadi kaisar aja. Nggak berselang lama, setibanya di istana Borneo, Leol langsung membuka rapat di hadapan rekan-rekan guild OVG tentang apa yang terjadi setelah kemenangan di Patrian. Berkat menduduki Patrian dan juga Borneo, kini mereka udah mengamankan tali penyelamat yang menghubungkan wilayah barat dan juga utara. Sehingga dengan sumber daya yang ada, mereka bisa mendirikan basis kekuatan untuk melawan setiap faksi yang ada juga. Mulai dari invasi kekaisaran Saharan akan dihentikan Raiden, invasi Eternal dihentikan Patrian, sedangkan invasi Gauss akan dihentikan oleh Borneo. Meski prajurit terbagi-bagi, dengan informasi pertahanan segitiga ini, Leol yakin bisa bertahan paling enggak selama 2 tahun. Tapi tinggal satu masalah, OVG perlu semacam strategi untuk mengisolasi Pulau Kork dan juga wilayah laut selatan kerajaan Eternal demi menguatkan pertahanan segitiganya itu juga. Leol mengusulkan untuk meninggalkan Pulau Kork dan merelokasi semua anggota di sana ke Raiden. Spontan semuanya kaget mendengarkan usulan tersebut, terutama Pixur. Dia bilang, Pulau Kork itu udah kami lindungi dengan susah payah. Kau pasti mengerti itu ya kan? Lagian Pulau Kork merupakan wilayah berharga dengan pendapatan pariwisata yang tinggi, serta ada 23 lahan tambang di sana, kata Toman yang juga memberikan alasan penolakan. Namun menurut Leol, dengan terputusnya sumber daya dan jalur pasokan, Pulau Kork nggak akan mampu menahan serangan kerajaan Eternal. Jujur, Leol merasa terikat pada pulau itu, tapi menurutnya nggak bijak juga untuk menyelamatkan semuanya dengan sumber daya yang terbatas. Namun Pixur tetap bersikeras kalau Pulau Kork nggak boleh dilepaskan. Dengan tegas dia bilang, aku tahu kita sedang kekurangan orang, tapi tolong beri aku 10 orang anggota dari guild Silver Knight. Aku akan ke sana sendiri dan memastikan tempat itu tetap menjadi benteng kerajaan kita. Meski Leol mencoba membujuk kalau Pixur akan tersendat pertumbuhannya di Pulau Kork sana dan gak ada tempat hunting berlevel 300-an, tapi Pixur yakin kalau pertumbuhan itu bukan cuma soal hunting. Menurutnya menambang juga akan menambah stat dan dia bisa mengumpulkan biji tambang dari sana untuk dikirimkan ke Raiden suatu hari nanti. Dengan lantang Pixur bilang, ini adalah pulau yang ditanami dengan semangat guild Silver Knight. Apapun resikonya akan kulindungi hingga titik darah penghabisan. Ada wilayah yang nggak bisa diukur hanya dengan angka dan efisiensi belaga. Ngelihat tekad membara dari Pixur, Leol nggak bisa mematahkan argumennya lagi. Setelah mendapatkan izin dari Leol terkait penjagaan Pulau Kork, Pixur pun bergegas pergi sambil bilang, semua sumber daya di sana pasti akan kukumpulkan dan kubawa ke gudang guild. Sedangkan Leol bilang ke rekannya yang lain, akan kulindungi Duchess dan Tuan Muda dan kuemban tanggung jawab untuk Raiden. Anggota lainnya akan dipecah ke Borneo, Patrian dan Raiden. Terus leveling di wilayah yang berbeda dan timbun potion sebanyak mungkin. Mulai detik ini
OVG beralih penuh ke mode peperangan. Perintah Leo langsung menggema ke seluruh Redan dan semua yang ada di sana melakukan semua persiapan logistik secara mungkin untuk menghadapi perang yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Selagi mereka melakukan persiapan, ternyata si Lord anak Grid baru aja mempelajari kemampuan untuk mendeteksi demon berlevel rendah. Ya, di sampingnya juga ada Kasim yang terus melindungi Lord setiap saat, dan juga terkadang Kasim mengajari beberapa teknik assassin kepada Lord. Sementara itu, Grid saat ini sedang ngelawan Staklan Jin Vampire dengan rank Viscount. Terlihat Stak kewalahan parah dan mati kutu, mendapatkan permastun dari Mjolnir Grid. Lalu tanpa ampun Grid melancarkan final blow yang mengalahkan Vampire Stak dengan begitu mudah. Ngelihat itu Badi-Badi kaget Grid bisa mengalahkan final boss semudah itu. Makanya dia bilang Vampire yang tadi itu seharusnya sekuat Drake di pertempuran kontinental dulu, bukan? Gimana bisa kau mengalahkannya dengan begitu mudah? Grid pun ngejawab, bos di bawah rank name monster nggak bisa menahan stun atau skill sisi durasi singkat seperti ini. Jadi kalau stunnya bisa connect terus menerus, ya sama aja mereka nggak main toh. Gampang bukan? Tapi tetap aja bagi orang biasa stun terus-terusan ini adalah sesuatu yang mustahil bisa dilakukan kecuali punya uang dan item sekelas dewa. Ya walaupun udah punya uang yang sangat banyak sekalipun, item ini cuma bisa dibuat oleh Grid. Wassalam dah pokoknya. Grid sendiri kini tersenyum dan hunting streamingnya pun selesai. Dia udah naik ke level 317. Dalam hatinya dia bilang, mulai dari sini selama aku mengikuti jejak Kraugel, mengejarnya udah bukan impian lagi. Udah saatnya aku pindah ke tempat hunting yang baru, benua timur. Aku datang. Yo, kita cukup ceritanya sampai di sini ya guys ya. Keseruan apa lagi yang akan Grid lakukan di benua timur, dan tentu aja lawan-lawan di sana sangat berbeda dengan benua barat tempat dia berada saat ini. Jadi sebelum kita menutup video kali ini, kita masuk ke sesi pembacaan komentar di Saweria ya guys ya. Seperti yang Mimin janjikan tadi di awal video. Jadi mari kita baca beberapa komentar dari kawan-kawan yang udah traktirin kopi di Saweria. Sebelumnya terima kasih banyak bagi traktirannya kawan-kawan. Oke lah, jadi yang pertama ada dari Bang J. Cuma segini Bang Smart. Oke, terima kasih banyak Bang J. Dari Salahuddin dan juga Feng Quiz. Gas terus Min, gas. Siap, siap. Dari Nasir Sabah, dari Malaysia. Semangat Min, siap. Dari Bang Adit, semangat Min kontennya. Dari Bang Rian, gas terus Min, aku suka gaya lu bawainnya. Terima kasih Bang Rian. Dari Bang Bambang, ditunggu Lord Zaha-nya Min. Ya, Lord Zaha memang masih dalam antrian ya. Sampai sekarang ya, mohon ditunggu kawan-kawan. Dari Bang Endro, terima kasih Min, uploadnya udah pol cepet. Siap. Dari Abu Bakar Sidik, mantap jiwa Min, update terus Min. Dari FWP, semangat terus buat kontennya. Dari Unknown, lanjutin secepatnya Min, strongest hunter udah nggak sabar. Oke, siap, ditunggu, masih dalam antrian. Dari Bang Trafalgar, selamat, Anda mendapatkan uang kopi dari Bang Trafalgar di Lau Dimas. Oke, terima kasih Bang Dimas. Dari Supermassive, semangat Banggu. Dari Ikram, nih buat kopinya Bang. Dari Bang Sandi, semangat Min. Dari Bang Sophia, semangat terus. Dari Mikasa, gas terus. Dari Bang Adit, semangat Min. Dari Abang Akmal, semangat. Dari FWP, maaf Bang, cuma segini. Ini uang sisa top up. Makasih banyak Bang, udah ditraktir aja udah, makasih banget. Dari Bang Putra, Bang bahas manhwa Pick Me Up Infinity Gacha full please. Oke, nanti di channel sebelah kita ngebahas manhwa komik Cina. Dari Bang Ikram, nah ini baru Bang yang kusuka rajin update. Siap, terima kasih Bang Ikram. Dari Bang Fans Berat, semangat terus Min. Dari Bang Ikram, cepat update Bang, penasaran gua. Oke Bang Ikram. Dari Sweet Potato, Bang bikin edisi spesial komik Generate AI, komiknya bisa berantem. Ntar dicoba. Oke lah, terima kasih bagi kawan-kawan yang udah traktirin kopi. Jadi hanya segini aja dari beberapa bulan ya, dari 1 atau 2 bulan terakhir. Oke, kita akan berjumpa di pembacaan komentar selanjutnya. Bye bye.